Presiden telah menandatangani keputusan Presiden tentang pemberhentian Saudara Emmanuel Ebenezer dari jabatannya sebagai Wakil Menteri Tenaga Kerja. Selanjutnya kami menyerahkan seluruh proses hukum untuk dijalankan sebagaimana mestinya, dan kami berharap ini menjadi pembelajaran bagi kita semuanya, terutama bagi seluruh anggota Kabinet Merah Putih. Ya, pemirsa, sebelumnya KPK menetapkan Wakil Menteri Ketenagakerjaan Emmanuel Ebenezer dan 10 orang lainnya sebagai tersangka terkait kasus pemerasan pengurusan sertifikasi keselamatan dan kesehatan kerja di Kementerian Ketenagakerjaan. Noel, sapaan akrabnya, menjadi tersangka karena terbukti menerima uang 3 miliar rupiah. Wamenaker Emmanuel Ebenezer ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK dan sudah mengenakan rompi tahanan. Selain Emmanuel Ebenezer, ada 10 orang lainnya yang ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus pemerasan pengurusan sertifikasi keselamatan dan kesehatan kerja di lingkungan Kementerian Tenaga Kerja. Dalam konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK Jakarta, Ketua KPK Setio Budianto mengumumkan bahwa Emmanuel terbukti menerima uang 3 miliar rupiah. Adapun konstruksi perkaranya, atas penerimaan uang dari selisih antara yang dibayarkan oleh para pihak yang mengurus penerbitan sertifikat K3 kepada perusahaan jasa K3 atau PJ K3 dengan biaya yang seharusnya sesuai dengan tarif PNBP, kemudian uang tersebut mengalir ke beberapa pihak, yaitu sejumlah 81 miliar. Dengan rincian nanti akan didetailkan. Pada tahun 2019 sampai dengan 2024, IBM diduga menerima aliran uang sejumlah 69 miliar melalui perantara. Uang tersebut selanjutnya digunakan untuk belanja, hiburan, DP rumah, setoran tunai kepada GAH, HS, dan beberapa pihak lainnya, serta digunakan untuk pembelian sejumlah aset seperti beberapa unit kendaraan roda 4 hingga penyertaan modal pada 3 perusahaan yang terafiliasi PJ K3. Kemudian GAH diduga menerima aliran uang sejumlah 3 miliar dalam kurun waktu 2020 sampai dengan 2025. Ya, pemirsa, sebelumnya KPK merilis hasil operasi tangkap tangan yang menjerat Wamenaker Emmanuel Ebenezer. Noel mengenakan rompi oranye, tak kuasa menahan air mata di hadapan awak media. Emmanuel Ebenezer tak kuasa menahan air mata saat berjalan bersama tersangka lain di konferensi pers KPK. Mantan Ketua Umum Jokowi Mania ini berjalan mengenakan rompi oranye khas KPK sambil menahan tangisnya. KPK menjadikan Ebenezer sebagai tersangka karena terbukti menerima uang 3 miliar rupiah dalam dugaan pemerasan pengurusan sertifikasi keselamatan dan kesehatan kerja. Total ada 14 orang yang ditangkap KPK dalam operasi tangkap tangan di Jakarta. Dalam operasi senyap ini KPK juga menyita 15 unit mobil, 7 sepeda motor, dan uang miliaran rupiah. Usai ditetapkan sebagai tersangka, Emmanuel Ebenezer meminta maaf kepada Presiden Prabowo Subianto. Noel juga mengklaim tidak terjaring operasi tangkap tangan KPK, serta membantah terlibat dalam kasus pemerasan. Saya ingin sekali, pertama, saya meminta maaf kepada Presiden Pak Prabowo. Kedua, saya minta maaf kepada anak dan istri saya. Ketiga, saya minta maaf terhadap pelaku. Saya ingin klarifikasi bahwa saya tidak di OTT. Pertama itu. Kedua, kasus saya bukan kasus pemerasan, agar narasi di luar tidak menjadi narasi yang kotor yang memberatkan saya. Dan kawan-kawan yang bersama saya tidak ada sedikitpun kasus pemerasan. Dan apa yang kami lakukan,
Walaupun Noel membantah terlibat dalam kasus pemerasan, namun KPK mengungkap Noel bersama 10 tersangka lainnya terbukti memeras para pekerja melalui markup atau penggelembungan biaya sertifikasi. KPK mengungkap Immanuel Ebenezer memeras para pekerja dalam proses pengurusan sertifikasi keselamatan dan kesehatan kerja atau K3. Noel dan para tersangka di Kemenaker menaikkan tarif sertifikasi K3 dari yang seharusnya hanya Rp275.000 menjadi Rp6 juta. Markup atau penggelembungan ini naik berkali-kali lipat menjadi sekitar 2.082%. Kini kita beralih ke informasi lain, pemirsa. Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo meminta semua pihak menghormati proses hukum terhadap Wamenaker Immanuel Ebenezer yang ditangkap KPK dalam operasi tangkap tangan. Saya sangat mengapresiasi kerja baik dari KPK dan kita semua harus menghormati proses hukum yang ada. Ya, ikuti proses hukum yang ada. Ya. Rismon dicecar 49 pertanyaan dari pihak penyidik, namun dirinya hanya menjawab 2 pertanyaan saja. Rismon Sianipar kembali diperiksa tim penyidik Polda Metro Jaya sebagai saksi terkait kasus tudingan dugaan ijazah palsu Jokowi. Rismon dicecar 49 pertanyaan mengenai video yang diunggahnya di media sosial miliknya. Lebih dari 10 video yang akan didalami, namun baru 2 video yang selesai diperiksa penyidik. Rismon mengaku dirinya ingin menjawab pertanyaan secara detail dan mendalam. Tadi ada 49 pertanyaan ya terkait dengan video di YouTube saya Bali G Academy dan di akun X saya @sianiparismon ya. Jadi ada sekitar 9 sampai 12 sebenarnya video saya yang akan ditanyakan. Saya menjelaskan secara sedetil-detilnya ya kajian ilmiah saya, karena memang kita ini orang-orang yang berbeda, orang-orang yang tidak pernah ketemu sebelumnya, dan disatukan dengan nilai akademis, nilai-nilai saintifik. Saya dengan Bu Tipa juga kenalnya 15 April 2025 di UGM, bahkan di depan ruang 109 Fakultas Kehutanan UGM. Tetapi kita dipertemukan dengan nilai saintifik itu. Itulah yang saya jelaskan sedetil-detilnya, sehingga saya hanya jawab hari ini 2 pertanyaan saja. Karena saya merasa saya harus menjawab. Sementara itu, pemirsa, Rektor Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, Ova Emilia, mengeluarkan pernyataan resmi terkait isu ijazah Joko Widodo. Ova menegaskan Jokowi merupakan alumni UGM dan pihak kampus telah memberikan ijazah yang sesuai kepada Joko Widodo. UGM mengikuti dengan baik perkembangan di masyarakat terkait adanya pihak yang mempertanyakan keaslian ijazah seorang alumni UGM yang bernama Joko Widodo. 2. Secara umum, UGM menghormati hak warga negara untuk mempertanyakan isu apapun dan untuk mencari jawaban atas pertanyaan tersebut. 3. UGM sudah menyatakan beberapa kali secara tegas bahwa Joko Widodo adalah alumni Universitas Gadjah Mada. 4. UGM memiliki dokumen otentik terkait keseluruhan proses pendidikan Joko Widodo di UGM. Dokumen ini meliputi tahap penerimaan yang bersangkutan di UGM, proses kuliah selama menempuh sarjana muda, pendidikan sarjana, KKN, hingga wisuda. Informasi yang lebih rinci telah dirilis dalam bentuk podcast di sini. 5. Joko Widodo dinyatakan lulus dari UGM pada tanggal 5 November 1985. Dan UGM telah memberikan ijazah yang sesuai dengan ketentuan kepada yang bersangkutan saat diwisuda tanggal 19 November 1985. 6. Sesuai ketentuan hukum, UGM dapat menyampaikan data dan informasi yang bersifat publik dan wajib melindungi data yang bersifat pribadi.
Hal ini berlaku untuk semua hal dan diterapkan untuk semua sivitas akademika UGM, termasuk alumni. Beralih ke informasi berikutnya, pemirsa, model majalah dewasa Lisa Mariana didampingi oleh pengacaranya memenuhi panggilan pemeriksaan KPK terkait dugaan kasus korupsi pengadaan iklan bank. Usai diperiksa, Lisa mengungkap dirinya mendapat aliran uang dari Ridwan Kamil. Selebgram Lisa Mariana telah usai diperiksa KPK sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi pengadaan iklan bank yang melibatkan Ridwan Kamil, Gubernur Jawa Barat periode 2018 hingga 2023. Pemeriksaan Lisa berlangsung dari Jumat siang sekitar pukul 11.30 hingga Jumat sore sekitar pukul 16:28 waktu Indonesia Barat. Usai diperiksa, Lisa ungkap dirinya mendapat aliran dana dari Ridwan Kamil. Saya menjadi saksi pemeriksaan Bank BJB. Iya, Ridwan Kamil ya. Ridwan Kamil. Aliran dana aja. Ya. Saya nggak hitung sih ya. Tapi sekitar 2 jam saya di dalam. Iya. Ya kan buat anak saya. Benar. Berapa banyak dan berapa? Ya saya tidak bisa sebut nominalnya ya. Meski enggan menyebut jumlah dana yang diterima, Lisa menyatakan pemeriksaan berjalan lancar. Sebelumnya, KPK telah menetapkan 5 orang tersangka dalam kasus dugaan korupsi pengadaan iklan bank yang menyebabkan kerugian negara mencapai 222 miliar rupiah. Tim Liputan iNews melaporkan. Beralih ke informasi dan pemirsa, rapat Pansus Hak Angket DPRD Pati kembali digelar dengan pemanggilan mantan Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Pati. Terungkap, kenaikan PBB P2 hingga 250% dilakukan tanpa kajian. Dan rapat pertama berlangsung di rumah pribadi Bupati Pati Sudewo. Warahmatullahi wabarakatuh. Salam yang hadir yang bisa mengikuti secara langsung di kantor. Rapat Pansus Hak Angket DPRD Pati menghadirkan mantan Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah atau BPKAD Pati, Sukardi. Dalam rapat, tim Pansus mencecar Sukardi sejumlah pertanyaan terkait dasar kenaikan PBB P2 di Kabupaten Pati. Sukardi pun menjelaskan pada 23 Maret 2025, dirinya hanya hadir karena diundang tanpa tahu siapa pengundang resmi. Ia juga membenarkan rapat pertama kenaikan PBB tersebut digelar di rumah pribadi Bupati Sudewo, tanpa kehadiran sekretaris daerah dan asisten bupati. Di Pansus itu adanya tidak adanya surat itu perlibatan dari Sekda kemudian. Iya, itu gimana Pak tanggapannya? Saya kan diundang. Terima kasih. Sementara itu, salah satu anggota tim Pansus Hak Angket menilai rapat kenaikan PBB di rumah pribadi Bupati Sudewo cacat hukum. Itu kan rapat dadakan ya Mas ya. Secara hukum sih memang tidak sah, tapi itu memang harus dilakukan. Menurut dari hasil rapat? Tadi ditemukan dari BPKAD yang lama belum ada kajian terkait kenaikannya. Berarti kenaikan PBB tanpa kajian Mbak ya? Belum ada kajian. Rapat Pansus Hak Angket akan dilanjutkan dengan agenda mendengarkan keterangan dari Kepala BPKAD Pati dan Dinas Inspektorat yang saat ini menjabat. Dari Pati, Jawa Tengah, Lazarus Sandi, iNews melaporkan.